Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Di dalam materi sel elektrokimia, nanti kalian akan belajar tentang reaksi redoks spontan, sel Volta atau sel Galvani, dan yang terakhir adalah sel elektrolisis. Nah, sebelum kita mempelajari tentang reaksi redoks spontan, marilah kita sama-sama membahas tentang deret Volta. Ya, sekarang kalian perhatikan. Di dalam deret Volta ini ada tanda panah yang berwarna biru dan tanda panah yang berwarna merah. Tanda panah yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa di dalam logam yang terdapat di deret Volta itu ada yang dapat bereaksi dengan air dan ada logam yang tidak dapat bereaksi dengan air. Sekarang kalian perhatikan. Di dalam deret Volta ini semuanya logam kecuali H2O dan hidrogen. Nah, H2O ini kalian fokuskan saja. Kalau dari H2O arah tanda panah ke kiri, artinya logam tersebut dapat bereaksi dengan air. Sebaliknya, apabila dari H2O tanda panah ke kanan, artinya logam tidak dapat bereaksi dengan air. Kemudian garis merah. Garis merah kita mulai dengan melihat atom hidrogen. Atom hidrogen ke kiri sesuai dengan tanda panah, artinya logam tersebut dapat bereaksi dengan hidrogen. Dan sebaliknya, apabila dari atom hidrogen tanda panah mengarah ke kanan, maka logam tersebut tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Logam-logam di dalam deret Volta ini jumlahnya cukup banyak sehingga susah untuk dihafalkan. Oleh karena itu, kalian harus menghafalkan dengan menggunakan jembatan keledai. Misalkan untuk atom litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, dan mangan, bisa kalian gunakan jembatan keledai. Linda, kalau bakal kaisar nanti meninggal, alamat mangan. Ini adalah logam yang dapat bereaksi dengan air. Kemudian dilanjutkan. Zinc, krom, permainan Sidi Koko, nih senangnya Pepe.
Logam tersebut tidak dapat bereaksi dengan air. Jadi kalau kita fokusnya H2O, maka tinggal kita ucapkan saja, Linda, kalau bakal kaisar nanti meninggal, alamat mangan. Logam-logam tersebut dapat bereaksi dengan air. Tapi kalau kalimatnya menggunakan zinc, krom, permainan Siti Koko, nih senangnya PP, logam-logam tersebut tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, sekarang kita sambungkan dari litium sampai ke PP. Berarti logam tersebut berada di sebelah kiri hidrogen. Linda, kalau bakal kaisar nanti meninggal, alamat mangan. ZN, krom, permainan Siti Koko, nih senangnya PP. Logam-logam tersebut dapat bereaksi dengan hidrogen. Kemudian selanjutnya, buatlah jembatan keledai cucu Ahok akan pinta emas. Logam-logam tersebut tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Itulah jembatan keledai yang bisa kalian gunakan untuk mudah mengingat, mudah menghafal, sehingga mempermudah kalian dalam mempelajari sel elektrokimia. Kemudian yang berikutnya, di dalam deret volta ini juga bisa untuk menentukan mana logam yang reaktif, mana logam yang kurang reaktif. Atau deret volta ini juga bisa digunakan untuk menentukan mana logam yang merupakan reduktor yang kuat atau logam yang merupakan oksidator kuat. Untuk menentukan keduanya, maka kalian lihat bahwa di dalam deret volta ini ada salah satu atom yang bukan logam, yaitu hidrogen. Inilah sebagai fokus kita, pengamatan kita, yang kita lihat adalah atom hidrogen. Kalau atom hidrogen mengarah ke kiri, berarti dari hidrogen Pp, Sn, nikel, ferum, krom, zinc, mangan, aluminium, magnesium, natrium, kalsium, barium, kalium, dan litium adalah logam yang semakin reaktif. Jadi, dari hidrogen mengikuti tanda panah ke kiri, logam semakin reaktif. Artinya bahwa logam tersebut merupakan reduktor yang semakin kuat. Jadi dari kanan ke kiri, harga N0-nya semakin negatif. Oleh karena itu, harga N0 yang paling kecil adalah logam litium. Oleh karena itu, logam litium merupakan logam yang reaktif dibanding dengan kalium, barium, maupun yang lainnya di dalam deret volta ini. Kemudian sebaliknya, dari atom hidrogen ke arah kanan, maka logam tersebut
kereaktifannya semakin berkurang. Sehingga logam tersebut merupakan oksidator kuat. Jadi kalau misalkan antara Cu dan Hg, maka kalau kita bandingkan kekuatan oksidatornya adalah Hg lebih kuat dibanding Cu. Ini pemahaman untuk kereaktifan logam atau kekuatan oksidator dan reduktor yang dilihat dari deret volta. Baiklah anak-anak semua, kita dapat menyimpulkan ya, kesimpulan dari deret volta tersebut. Yang pertama adalah logam yang paling reaktif itu apa? Yang kedua, logam sebagai oksidator kuat adalah apa? Yang ketiga, logam yang lemah atau rendah kereaktifannya adalah apa? Yang keempat, logam yang termasuk reduktor kuat adalah. Yang kelima, urutkan logam dengan oksidator lemah ke kuat. Dan sebaliknya, yang keenam, urutkan logam dengan reduktor lemah ke kuat. Nah, semua kesimpulan yang berupa pertanyaan ini, silakan kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan. Yang berikutnya, masuk ke materi sel elektrokimia yang pertama, yaitu reaksi redoks spontan. Yang dimaksud dengan reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya tanpa ada faktor lain. Atau bisa disimpulkan bahwa reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik. Tetapi kalau reaksi yang tidak spontan adalah reaksi yang memerlukan energi listrik. Nah, sekarang bisa kalian lihat gambar ini merupakan reaksi redoks yang berlangsung spontan. Gambar yang pertama terdiri dari logam Zn, ya, logam Zn yang berwarna silver atau putih. Kemudian ada gelas kimia yang berisi larutan CuSO4. Nah, sekarang bagaimana dan apa yang akan terjadi kalau logam Zn dicelupkan ke dalam larutan CuSO4? Inilah perubahannya. Apabila logam Zn dicelupkan ke dalam larutan CuSO4, maka akan terjadi perubahan. Ada perubahan di dalam logam Zn tersebut yang tadinya berwarna putih berubah menjadi hitam. Apa kira-kira kejadian tersebut?
kok bisa berubah menjadi hitam? Kita lihat gambar yang bawah. Bahwa logam Zn apabila dicelupkan ke dalam larutan CSO4, maka Zn akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan larutan CuSO4 akan berubah menjadi ion atau terionisasi menjadi ion Cu2+, ya, ini Cu2+ dan SO4 2-. Nah, logam Zn dan logam Cu yang sudah berubah menjadi ion karena berasal dari larutan CuSO4 ini akan menempel logam Cu yang berubah ion tadi akan berubah menjadi logam Cu. Logam Cu ini nanti akan menempel di logam Zn. Sehingga pada reaksi spontan antara Cu dan Zn bisa ditulis persamaan reaksinya seperti ini. Zn ini berupa padatan karena logam, ditambah dengan Cu2+. Nah, Cu2+ ini merupakan ion yang berasal dari larutan CuSO4. Maka akan berubah menjadi Zn2+ plus Cu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Zn yang tadinya logam berubah menjadi Zn2+ yang berupa zat terlarut. Sedangkan Cu2+ yang berupa zat terlarut akan berubah menjadi logam Cu dan mengendap. Ini terjadi dengan spontan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sel volta atau sel galvanik. Sel volta merupakan elektrode yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Kita perhatikan gambar yang di samping. Ini merupakan rangkaian sel volta. Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Artinya reaksinya berlangsung secara spontan. Komponen yang terdapat pada rangkaian sel volta, kita perhatikan dalam gambar ini, yaitu ada elektroda anoda. Kemudian yang kedua ada elektroda katoda. Yang ketiga ada larutan elektrolit. Yang keempat ada jembatan garam. Dan ada voltmeter. Saya ulangi kembali bahwa rangkaian sel volta terdiri dari elektroda anoda yang bermuatan negatif, yang kedua elektroda katoda yang bermuatan positif, ada larutan elektrolit, ada jembatan garam,
ada voltmeter yang menghubungkan kedua elektroda. Nah, sekarang proses kerjanya pada rangkaian sel volta ini adalah apabila elektroda anoda yang dipakai adalah logam Zn dan elektroda katoda yang dipakai adalah logam Cu, kedua-duanya dimasukkan ke dalam sebuah larutan. Anoda dimasukkan larutan ZnSO4, sedangkan di katoda dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Untuk menghindari kelebihan ion, maka digunakan jembatan garam. Sehingga jembatan garam ini merupakan senyawa gabungan antara kation dari basa dan anion dari asam. Misalnya NaNO3 atau NaCl. Itu merupakan gabungan antara kation basa dan anion dari asam. Nah, sekarang dari rangkaian ini, rangkaian sel volta ini bisa kita ringkas menjadi sebuah diagram sel volta. Nah, sekarang diagramnya seperti apa? Di dalam diagram sel, ini merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Kemudian logam yang bertindak sebagai katoda dan bertindak sebagai anoda harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan diagram sel. Sebagai contoh pada diagram sel ini diambil dari logam yang merupakan rangkaian dalam sel volta yang tadi sudah dijelaskan. Zn bertindak sebagai anoda. Zn bertindak sebagai anoda. Sedangkan Cu bertindak sebagai katoda. Karena di anoda mengalami reaksi oksidasi, maka kalau ditulis Zn berubah menjadi Zn2+. Sedangkan pada katoda akan mengalami reaksi reduksi. Sehingga bisa ditulis Cu2+ berubah menjadi Cu. Kalian bisa menggunakan bilangan oksidasi untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi atau mengalami reduksi. Kalau Zn bilangan oksidasinya 0, kemudian Zn2+, bilangan oksidasinya adalah +2, maka dari 0 berubah menjadi +2. Ada kenaikan bilangan oksidasi. Oleh karena itu, Zn mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan Cu2+, biloknya adalah +2, dan Cu biloknya adalah 0. Dari +2 berubah menjadi 0, maka mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oleh karena itu, Cu mengalami reaksi reduksi. Nah, berdasarkan reaksi ini, sudah jelas tertulis bahwa
Zn berfungsi sebagai anoda dan Cu sebagai katoda. Maka diagram selnya bisa ditulis Zn berubah menjadi Zn2+. Ini artinya bahwa Zn berubah menjadi Zn2+ adalah elektroda anoda, karena Zn mengalami reaksi oksidasi. Kemudian di dalam diagram sel, jembatan garam dilambangkan dengan garis vertikal 2. Sebelah kiri garis vertikal 2 adalah anoda, sedangkan di sebelah kanan garis vertikal 2 adalah katoda. Sehingga mudah sekali untuk menuliskan diagram sel. Anoda di sebelah kiri jembatan garam, sedangkan katoda berada di ruas kanan jembatan garam. Kemudian diagram sel ini untuk melengkapinya maka harus diikutkan E0 selnya 1,1 volt. Nah, 1,1 ini bagaimana cara menghitungnya? Mari kita perhatikan materi berikutnya. Untuk menentukan potensial sel, kalian bisa menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan contoh berikut. Apabila diketahui potensial elektroda sebagai berikut. Cd2 plus 2 elektron menjadi Cd. E0 sama dengan min 0,40 volt. Kemudian Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. E0-nya sama dengan positif 0,34 volt. Pertanyaannya, tuliskanlah diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Yang B, tuliskan reaksi selnya. Yang C, tentukan potensial standar sel tersebut. Nah, dari data ini, kalian sudah bisa menyimpulkan. Kalau kita perhatikan di dalam deret volta bahwa harga E0 semakin negatif, maka logam tersebut mudah mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan harga E0 semakin positif, maka logam tersebut mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, dari deret volta tersebut sudah bisa kita simpulkan yang mudah mengalami oksidasi adalah Cd. Dan yang mudah mengalami reduksi adalah Cu. Nah, sekarang bagaimana jawabannya? Kita lihat jawabannya. Berdasarkan data potensial tersebut, potensial reduksi Cd lebih kecil dibandingkan potensial reduksi Cu. Karena Cd potensial reduksinya negatif, sedangkan Cu positif. Sehingga Cu lebih besar dibanding Cd. Sehingga logam Cd terletak di sebelah kiri logam Cu dalam deret volta. Karena logam Cd di sebelah kiri Cu, maka Cd akan
bertindak sebagai anoda karena mudah mengalami oksidasi. Dan Cu terdapat di sebelah kanan CD, maka Cu bertindak sebagai katoda yang mengalami reaksi reduksi. Nah, bagaimana diagram sel voltanya atau diagram selnya? Ini, perhatikan, ada jembatan garam garis vertikal 2. Di ruas kiri jembatan garam adalah anoda. Yang bertindak sebagai anoda adalah CD. Di ruas kanan jembatan garam adalah katoda. Yang bertindak sebagai katoda adalah Cu. Mudah bukan? Jadi, untuk menentukan diagram sel volta, kalian harus tahu mana yang bertindak sebagai anoda dan mana yang bertindak sebagai katoda. Kemudian pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah tuliskan reaksi selnya. Nih, tuliskan reaksi selnya. Kalau mau menuliskan reaksi sel, bisa kalian kembangkan dari diagram sel volta ini. Yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi. Berarti CD berubah menjadi CD2+. Ya. CD berubah menjadi CD2+ plus 2 elektron. N0-nya sama dengan plus 0,40 volt. Loh, mengapa N0-nya berubah tandanya dari negatif berubah menjadi positif? Karena di dalam potensial elektroda, CD reaksinya reduksi. Sedangkan kenyataannya CD mengalami oksidasi, sehingga reaksinya dibalik dari reduksi menjadi oksidasi. Harga N0-nya juga demikian, berubah dari negatif menjadi positif. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda, yaitu Cu, tinggal ditulis kembali persis sama yang ada pada di data di dalam soal. Sehingga reaksi jumlahkan saja. CD diturunkan ditambah dengan CO2+ berubah menjadi CD2+ plus Cu. Selnya itu tinggal dijumlahkan. Reaksi selnya tinggal dijumlahkan saja. CD diturunkan ditambah dengan CO2+ berubah menjadi CD2+ plus Cu. N0 selnya berapa? N0 selnya sama dengan 0,4 ditambah dengan 0,34 sama dengan plus 0,74. Jadi kalau misalkan di dalam reaksi redoks, tentu saja ada setengah reaksi yang disebut sebagai oksidasi. Maka di sini tidak ada selnya, hanya N0 saja. Begitu juga setengah reaksi di katoda, itu juga sama. Tapi kalau sudah menyebut reaksi sel, maka harus ada E0 sel. Lainnya ada tambahan sel. Karena ini sudah berupa sel, yaitu sel volta. Ini pertanyaan yang B sudah bisa dijawab, bahwa reaksi selnya adalah CD ditambah CD2+ berubah menjadi CD2+ plus Cu. Nah, sekarang yang C. Berapa harga potensial selnya? Harga potensial sel itu bisa digunakan rumus ini. N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi
E0 anoda. Yang di katoda adalah Cu, karena Cu bertindak sebagai katoda. Yang di anoda adalah Cd, karena Cd mudah mengalami reaksi oksidasi. Sehingga kalau misalkan mau dimasukkan datanya bahwa E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau E0 Cu dikurangi E0 Cd, E0 tembaga dikurangi E0 kadmium. E0 Cu harganya 0,34 min, ya, dikurangi sama dengan rumus ini min. Kemudian dalam kurung harga E0 dari kadmium adalah 0,40. Ini kalau reaksinya oksidasi. Data yang dimasukkan ke dalam rumus itu harus data standar. Jadi E0 yang ada pada tabel semuanya mengalami reaksi reduksi. Itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam rumus, bukan setelah berubah seperti ini. Ini namanya sudah berubah. Data standarnya adalah reaksi reduksi. Jadi yang dimasukkan E0 reduksinya. Sehingga 0,34 dikurangi min 0,40, min dikali min menjadi positif, sama dengan 0,74. Demikian anak-anakku semuanya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian pahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.